Meski Museo Egizio berisikan sejumlah koleksi peninggalan kehidupan bangsa Mesir, namun lokasinya ternyata berada di Turin, Italia, bukan di Mesir, tempat dari artefak-artefak museum ini berasal. Dan informasi mengenai Museo Egizio ini akan Spotlight bahas lebih jauh dalam tayangan Spotlight Globe Turin berikut ini bersama beberapa informasi menarik dari Turin. Selain Milan, Roma, dan Venezia, kota lain di Italia yang terkenal adalah Turin. Sama seperti yang lainnya, Turin juga merupakan kota yang kaya akan peninggalan zaman dulu. Sejumlah galeri seni, gereja, istana, serta bangunan berarsitektur kuno membuat Turin ibarat sebuah lukisan sejarah. Turin atau yang disebut juga Torino oleh orang Italia menjadi tempat bagi lahirnya kebebasan Italia, karena menjadi tempat kelahiran dan rumah bagi politisi yang memperjuangkan Risorgimento atau penyatuan wilayah-wilayah Italia menjadi satu negara utuh pada abad ke-19. Kota ini juga digunakan sebagai pusat politik besar Eropa serta menjadi ibu kota Italia pada tahun 1861. Untuk kegiatan ekonomi, kota yang berpenduduk 911.823 jiwa ini menjadi salah satu kekuatan penting Italia. Bersama kota Milan dan Genoa, Turin membentuk segitiga industri Italia. Tak hanya itu, posisi geografis yang strategis membuat Turin menjadi tempat transit perdagangan Eropa. Dan pemirsa, selain informasi sekilas mengenai kota Turin sebagai salah satu kekuatan politik dan industri serta sebagai kota bersejarah di Italia, berikut ini Spotlight telah merangkum sejumlah hal lainnya yang menarik untuk diketahui. Salah satu daya tarik dari kota Turin adalah Royal Palace of Turin atau Palazzo Reale. Bangunan megah ini merupakan sebuah istana kerajaan dari pemerintah regional Savoy. Bergaya arsitektur kuno, istana ini selalu menjadi salah satu tujuan wisata mancanegara. Meski hanya sekedar berfoto dan mengamati gaya bangunan, Royal Palace of Turin menjadi lokasi yang wajib dikunjungi wisatawan saat melakukan tur ke kota Turin. Bagian luar dan dalam Royal Palace of Turin sangat mengundang decak kagum. Dekorasi dan perabotan interior merupakan hasil karya seniman abad ke-17 dan 19. Salah satunya yang mengagumkan adalah tangga monumental buatan Domenico Ferri yang didekorasi dengan lukisan dan patung dari abad ke-18. Lalu pemandangan menakjubkan lainnya ada di ruangan-ruangan utama istana ini. Seperti di ruangan Cuirassiers yang dihiasi permadani indah buatan Beauvais tahun 1695. Kemudian The Majestic Room of the Throne yang dipenuhi benda-benda emas dari berbagai usia. Bagian atap sejumlah ruangan juga dihiasi berbagai lukisan cantik. Pada bagian kamar dihiasi dengan dekorasi permadani indah dan koleksi vas dari Cina. Tempat lain di Turin yang menarik untuk dikunjungi adalah Museo Egizio. Meski berada jauh dari Mesir, namun museum ini memiliki koleksi sejumlah peninggalan sejarah kehidupan bangsa Mesir. Bahkan Museo Egizio dianggap rumah koleksi kedua terbesar di dunia untuk barang antik Mesir setelah museum di Kairo, Mesir. Kehadiran Museo Egizio di Turin sebenarnya bukan tanpa sebab. Benda pertama sebagai bukti jika Mesir dan Turin memiliki hubungan adalah Mensa Isiaka atau sebuah meja altar yang meniru gaya Mesir. Sedangkan untuk koleksi-koleksinya yang berasal dari Mesir, beberapa diantaranya dibawa oleh Raja Charles Emmanuel III ketika melakukan perjalanan ke negara Fir'aun pada tahun 1753. Seorang anggota Komisi Botani, Vitaliano Donati, yang juga turut melakukan perjalanan ke Mesir, membawa 300 barang dari Karnak dan Koptos di Mesir. Kemudian Raja Charles Felix yang mendapatkan barang koleksi Drofeti sebanyak 5.268 barang, termasuk di dalamnya 100 patung, 170 papirus, mumi, dan barang lainnya. Pada tahun 1833, koleksi Pitmo Giuseppe Sosio sebanyak 1.200 buah ditambahkan ke Museum Mesir. Koleksi Museo Egizio dilengkapi dan diselesaikan oleh temuan Ernesto Schiaparelli yang melakukan penggalian tahun 1900 hingga 1920. Sedangkan barang terbesar dari Mesir yang ada di Museo Egizio adalah candi kecil Elesia yang merupakan pemberian pemerintah Mesir ke Italia untuk bantuannya selama kampanye penyelamatan Monumen Nubia pada tahun 1960. Identitas dari kota Turin yang terkenal seantero dunia, selain bangunan atau tempat bersejarah lainnya, adalah menjadi markas klub sepak bola Juventus. Selain klub berjuluk sedunia tua, di Turin juga sebenarnya masih ada klub sepak bola Serie A lainnya, yaitu FC Torino.
Namun karena catatan sejarah dan prestasi di pentas dunia yang lebih mengkilap, Juventus yang didirikan tahun 1897 ini lebih dikenal dan ditakuti dibanding FC Torino yang merupakan pecahan dari si Nyonya Tua. Hal ini dikarenakan klub yang bermarkas di Stadion del Alpi ini secara keseluruhan telah berhasil memenangkan 54 gelar resmi, baik di tingkat nasional maupun dunia. Mulai dari trofi Serie A, Liga Champions, Intertoto Cup, dan piala-piala lainnya berhasil diraih Juventus. Meski prestasinya seperti roller coaster yang naik turun, namun Juventus dianggap sebagai klub Italia yang paling konsisten. Beberapa kali klub ini mengalami masa keemasan. Pada tahun 1980-an, Juventus yang berkuat bintang seperti Paolo Rossi serta era Michael Platini berhasil merengkuh beberapa gelar. Begitu pula di zaman pelatih Marcello Lippi, Juventus yang melahirkan bintang Alessandro Del Piero juga berhasil mengecap beberapa gelar. Tapi sejarah Juventus bukan berarti tanpa noda. Pada awal 2000-an, Juventus sempat diterpa skandal suap yang membuat klub ini terlempar ke Serie B. Namun hal itu tak berlangsung lama. Setelah kasus tersebut, Juventus kembali bangkit dan membuktikan keperkasaannya. Berbicara soal kuliner, ada beberapa makanan dan minuman khas dari kota Turin yang terkenal di dunia. Salah satunya adalah Giandojo, yaitu coklat Piemonte yang lezat dengan bentuknya yang mirip perahu terbalik. Giandojo sendiri merupakan coklat yang dihasilkan dari pasta gula, kakao, dan kaca kemiri Tonda Gentile delle Langa, yaitu kaca kemiri kualitas tinggi yang diproduksi di wilayah Piemonte juga. Sebagai makanan khas ibu kota Piemonte yaitu Turin, Giandojo secara resmi ditetapkan lahir pada tahun 1865. Giandojo tidak hanya populer di Turin, namun juga di Italia dan negara Eropa lainnya hingga Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan Giandojo memang telah diproduksi secara massal oleh sejumlah industri dan menyebar ke berbagai negara. Selain coklat Giandojo, di Turin ada dua minuman khas Turin yang terkenal. Yang pertama adalah Cioccolato Calda, yaitu minuman coklat panas kental dengan rasa pahit yang pas ditambah krim di atasnya. Lalu yang kedua adalah Bitserin, yaitu sebuah minuman yang terdiri dari coklat panas, kopi espresso, dan susu yang disajikan berlapis di sebuah gelas kecil. Dan pemirsa, itulah beberapa hal menarik dari kota Turin di Italia. Apa saja makanan yang bisa mencegah sinusitis atau sinus? Informasinya akan hadir di Spotlight sesaat lagi. Jangan kemana-mana ya.